Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Kurniawan, sebagai mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Asab dan Dakwah. Untuk konten hari ini saya akan menjelaskan tentang materi UAS bimbingan konseling yang diberikan oleh Ibu dosen Nadifatus Zulfa. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bu Nadifatus Zulfa karena sudah membimbing kami selama 1 semester dalam mata kuliah bimbingan konseling. Oleh karena itu dalam konten ini saya akan membahas tentang UAS yang diberikan Ibu. Materi yang disuruh untuk mengerjakan UAS adalah menganalisis permasalahan diri saya sendiri dengan pendekatan yang ada di bimbingan konseling. Pertama, saya akan menjelaskan permasalahan yang saya alami dalam kehidupan saya saat ini adalah keuangan. Sejak kecil saya sangat dikenal sebagai orang yang sangat hemat karena keluargaku dari kalangan orang ke bawah. Hemat yang saya lakukan sangat beralasan, itu karena untuk menyisihkan uang agar saya bisa membeli barang yang saya inginkan dengan jerih payah sendiri. Hal itu berlanjut sampai saat sekarang ini. Dengan bisa tebaklah umurku sekarang berapa, yang dimana kemandirianku bertambah dengan tanggung jawab yang semakin banyak. Dari itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar kuliah hingga kebutuhan semua kulakukan agar orang tua tidak kubebani. Oleh karena itu saya kerja sambilan. Namun karena adanya wabah COVID-19 ini, saya dikeluarkan dari pekerjaan sambilan tersebut, sehingga saya mengalami kemerosotan dalam penghasilan. Hal ini menjadi masalah bagiku yang tanggung jawab masih tetap, namun penghasilan berkurang. Namun hal ini saya mencoba untuk mengonseling diri saya sendiri, karena saya sebagai mahasiswa tentunya tasawuf psikoterapi yang diwajibkan bisa mengonseling diri sendiri dan orang lain. Nah, oleh karena itu saya akan mengonseling diri saya sendiri dengan menggunakan metode bimbingan konseling, yaitu metode konseling transaksional yang dikembangkan oleh Eric Berne. Dari pengertian konseling transaksional sendiri adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Hubungan interaksional maksudnya adalah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dinamis yaitu meliputi bagaimana cara dan isi dari komunikasi mereka. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Oke, next. Selanjutnya saya akan menganalisis diri saya sendiri dengan metode yang saya jelaskan tadi, yaitu metode transaksional ional yang jenisnya adalah transaksional komplementer, di mana seseorang yang konseling harus ada konselor dan klien, dan dalam hal ini saya sebagai klien, sementara bangku kosong ini sebagai konselor. Maka hal yang saya harus lakukan adalah membagi diri saya menjadi 2, dan saya membayangkan diri saya sendiri di bangku ini sebagai konselor dengan menggunakan ego state orang tua, yaitu ego state yang memerintah harus dan semestinya dilakukan oleh orang yang diberi motivasi. Sementara saya sebagai klien yang menggunakan ego state orang dewasa, yaitu ego state yang objektif, afektif, tidak emosional, bertanggung jawab, serta dapat menyelesaikan masalah secara nyata dan fakta. Yang selanjutnya di sini saya berkomunikasi dengan konselor atau diri saya sendiri.
dengan mengujikan pola-pola perasaan tentang apabila tidak berusaha maka akan timbul efek negatif apa untuk diri saya sendiri dan keluarga, dan memotivasi agar berusaha mencari penghasilan lain dan merelakan waktu main saya, waktu muda saya untuk berusaha mencari penghasilan yang lain. Nah, oleh karena itu saya menemukan solusi dari hasil perdebatan diri saya yang saat ini sebagai konselor dan saya sebagai klien, yaitu dengan sisa hasil tabungan saya akan membuka warung angkringan di depan rumah. Dan alhamdulillah hal tersebut terlaksana dan sampai saat ini warung berjalan sesuai yang saya harapkan dan penghasilan saya pun sekarang stabil. Nah, hal ini tentunya saya harapkan bisa memotivasi kalian yang mendengarkan dan menonton channel ini, yang saya terapkan sesuai dengan pendekatan konseling transaksional oleh Eric Berne, yaitu dengan cara menempatkan ban kosong sebagai konselor diri sendiri dan diri sendiri sebagai klien, dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan kepada bayangan diri sendiri dan berdebat dengan diri sendiri untuk menemukan sebuah solusi. Nah, kamu yang diharapkan adalah sesuatu positif yang negatif yang bisa memotivasi untuk kemajuan kita, dan tinggalkan motivasi kenegatifan yang ada dalam pendapat, pikiran atau perilaku selanjutnya. Jadi kita harus memikirkan yang positif-positif untuk kebaikan kita, diri kita sendiri. Oleh karena itu kita di sini harus memainkan perasaan, pola pikir, bayangan untuk diri sendiri menjadi dua. Nah, semoga teman-teman yang menonton channel ini bisa mencontoh atau meniru yang saya lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan mudah-mudahan menemukan solusi demi kebaikan, kebahagiaan, serta kenyamanan hidup Anda. Sekian dari penyampaian saya ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf, dan apabila ada tambahan komentar bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan berikutnya saya mohon untuk like dan subscribe channel ini agar saya bisa kembangkan dengan materi-materi atau chat online yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.